Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marsita dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 201081005. Hari ini saya akan memenuhi tugas konsep kebidanan ujian akhir semester, yaitu tentang peran dan fungsi bidan sebagai peneliti, pendidik, pelaksana, dan pengelola. Langsung saja pada intinya, peran bidan. Nah, peran bidan ini merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Dalam melaksanakan profesi bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama ada sebagai pelaksana. Nah, ada 3 kategori, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas mandiri itu seperti menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, lalu memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan melibatkan mereka sebagai klien, lalu membuat rencana tindak lanjut atau tindakan atau layanan bersama. Lalu asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal juga ada. Yang kedua ada tugas kolaborasi. Tugas-tugas kolaborasi ini ada menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, lalu memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko yang tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, lalu yang terakhir mengkaji kasus resiko dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Lalu tugas ketergantungan nih. Tugas ketergantungan itu ada menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, lalu memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawat daruratan, dan memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Lalu ada peran yang kedua, ada peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas seperti tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Nah, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan yaitu bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja. Lalu yang kedua berpartisipasi dalam tim. Sebagai bidan berpartisipasi. Sebagian bidan melakukan partisipasi program kesehatan sektor lain dengan bayi serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Lalu peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik ini memiliki 2 tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Yang pertama, memberikan pendidikan penyuluhan kesehatan pada klien, lalu melatih dan membimbing kader. Lalu yang keempat ada peran bidan sebagai peneliti. Bidan melakukan investigasi penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok, mencakup kebutuhan investigasi yang dilakukan, lalu menyusun rencana kerja pelatihan, terus melaksanakan akan investigasi sesuai dengan rencana, lalu mengolah dan menginteraksi hasil investigasi dan menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, lalu memanfaatkan investigasi program kerja atau pelayanan kesehatan. Yang kedua ada fungsi bidan. Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Nah, fungsi bidan adalah sebagai fungsi pelaksana. Nah, fungsi bidan sebagai pelaksana ini mencakup seperti melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja. Nah, pada masa pra-perkawinan, lalu melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan resiko tinggi. Lalu fungsi bidan sebagai pengelola. Fungsi bidan sebagai pengelola seperti mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat.
Ada juga menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Lalu memimpin koordinasi kebidanan. Lalu fungsi bidan sebagai pendidik. Nah, bidan sebagai pendidik yaitu memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana, lalu membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan, lalu memberi bimbingan kepada para bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat, serta mendidik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu fungsi bidan sebagai peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti ini yaitu melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Lalu melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Sekian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.